Di awal film, kita akan melihat flashback awal bertemunya Kenshin dengan gurunya yang bernama Hiko Seijuro. Di sebuah tempat yang dipenuhi oleh mayat, seorang anak kecil terlihat sedang menggali kuburan untuk semua mayat itu. Hiko yang kebetulan berada di sana menghampiri anak itu kemudian berkata bahwa semua mayat itu adalah penjahat yang ia bunuh. Kenapa ia mau mengubur mereka semua? Anak itu menjawab, karena mereka semuanya sudah mati. Mendengar itu, Hiko kemudian menarik bajunya dan bertanya, "Siapa namamu?" Anak itu menjawab, "Shinta." Hiko lalu berkata, "Namamu terlalu lembut untuk seorang ahli pedang. Mulai saat ini, namamu adalah Kenshin. Akan kuajari kau dengan gaya pedangku." Scene berpindah pada Kenshin yang baru saja sadar dari pingsannya. Ia lalu mengingat kembali semua kejadian yang dia alami di kapal Rengoku. Ia pun kembali teringat pada nasib Kaoru yang tenggelam di lautan. Kenshin pun segera berlari berharap masih bisa menemukan Kaoru. Namun sayangnya, ia sekarang berada di sebuah gubuk di tengah hutan. Kemudian, Kenshin mendengar seseorang berbicara padanya. Saat ia menoleh, ternyata itu adalah suara gurunya. Lalu Kenshin bertanya tentang alasan kenapa dia ada di sana. Gurunya pun menjelaskan, ia menemukan Kenshin terdampar di pantai. Kenshin kembali bertanya, apa ada seseorang yang terdampar bersamaku? Gurunya pun menjawab, tidak ada siapapun di sana, selain Kenshin dan pedang anehnya itu. Karena Kenshin yang bersikeras ingin kembali ke tempatnya terdampar, sang guru pun memberitahunya bahwa ia sudah pingsan selama 3 hari. Mendengar semua itu, Kenshin akhirnya terduduk lemas. Ia menyadari bahwa kecil kemungkinannya Kaoru bisa selamat. Selanjutnya, Kenshin meminta pada gurunya untuk mengajari teknik terakhir dari jurus Hiten Mitsurugi Ryu yang bernama Amakakeru Ryu no Hirameki. Kenshin lalu menjelaskan alasannya, kenapa ia meminta hal itu pada gurunya. Setelah mendengar penjelasan Kenshin, Hiko Seijuro pun menyanggupi permintaan muridnya itu. Ia lalu mengambil sebatang kayu dan menyuruh Kenshin untuk menunjukkan kemampuannya. Di tempat lain, beberapa nelayan terlihat sedang beraktivitas seperti biasanya. Namun tak lama, mereka dikagetkan dengan munculnya kapal Rengoku milik Shishio. Mereka kemudian berlari ke desa terdekat dan melaporkan hal itu pada seorang polisi yang berjaga di sana. Awalnya, polisi dan para warga tak percaya. Namun tiba-tiba, kapal itu menyerang desa mereka. Sementara itu, di kapal Rengoku, Shishio akhirnya muncul bersama para Juponga Tanah. Ia lalu berkata pada semua pasukannya untuk bersiap dan akan segera memulai penyerangan. Scene berpindah di penginapan Aoiya, Kyoto. Sano terlihat murung memikirkan nasib Kenshin dan Kaoru. Yahiko yang juga ada di sana kemudian menghampirinya. Ia lalu bertanya pada Sano, apa mereka berdua sudah tiada? Dengan tegas Sano menjawab, hal itu tak mungkin terjadi. Sementara itu, di salah satu ruangan, Misao terlihat sedang merawat Okina yang masih terluka akibat pertarungannya melawan Aoshi. Besokan harinya, Hiko Seijuro kembali melatih Kenshin. Meski hanya dengan sebatang kayu, Kenshin nampaknya sangat kewalahan menghadapi sang guru. Ia lalu berkata pada Kenshin bahwa Hiten Mitsurugi Ryu adalah jurus yang digunakan untuk melindungi yang lemah. Hiko lalu bertanya, apa saat ini hal itu masih jadi ambisimu? Kenshin lalu menjawab bahwa tujuannya kali ini adalah menghapus penderitaan yang ada di negeri ini. Lalu mereka pun kembali melanjutkan latihannya. Sementara itu, di kapal Rengoku, Hoji membawa seseorang ke hadapan Shishio. Ia menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu orang ini melihat Kenshin terdampar di pantai. Untuk lebih meyakinkan, Shishio pun bertanya pada orang itu. Shishio pun berkata, hal ini akan lebih menarik daripada menguasai negeri ini. Scene pun berpindah ke pinggiran pantai. Di sana, Menteri Dalam Negeri Jepang yaitu Ito Hirobumi terlihat sedang berjalan bersama para polisi. Mereka datang ke sana untuk memenuhi undangan pertemuan dari Shishio. Setelah disambut oleh Hoji, mereka pun dipersilahkan duduk sambil menikmati hidangan yang telah disediakan.
Kemudian, Shishio memulai pertemuan itu dengan bertanya pada Ito tentang berapa banyak nyawa yang sudah ia bunuh di era Bakumatsu. Mendengar pertanyaan yang dianggap tidak sopan itu, salah satu bawahan Ito berdiri dan memaki Shishio. Namun, salah satu Jupongatana yang bernama Usui langsung menikamnya hingga tewas. Suasana di sana pun memanas. Ito lalu berteriak, menyuruh semua bawahannya untuk kembali duduk. Shishio lalu berkata pada Ito bahwa apa yang sudah pemerintah lakukan padanya di masa lalu bukanlah sebuah keadilan. Mendengar perkataan itu, Ito langsung mengakhiri pertemuan itu. Namun, ketika ia dan bawahannya akan pergi, pasukan Shishio langsung menghadang mereka semua. Ia lalu menghunuskan pedang kotetsunya, diikuti oleh semua anak buahnya yang langsung membunuh para polisi yang ada di sana. Shishio lalu menyuruh Ito untuk segera menangkap dan membunuh Kenshin, karena jika tidak, maka ia akan menghancurkan pemerintah yang ada saat ini. Keesokan harinya, para polisi mulai menebar poster buronan dengan Kenshin sebagai penjahatnya. Sementara itu, di kantor kepolisian, Saito yang tahu bahwa Kenshin sekarang menjadi buronan langsung menanyakan alasannya pada Inspektur Kawaji. Kawaji menjawab bahwa semua itu mereka lakukan atas perintah Shishio yang mengancam akan menghancurkan pemerintah. Saito berkata bahwa ia tak akan pernah menangkap Kenshin karena ia tahu siapa pahlawan sesungguhnya. Di penginapan Aoiya, Sano dan yang lainnya terlihat sedang melihat poster buronan Kenshin. Meski awalnya mereka marah, namun akhirnya mereka sadar bahwa jika Kenshin ditetapkan sebagai buronan, itu artinya Kenshin masih hidup. Lalu tak lama, seseorang dari rumah sakit datang ke Aoiya, memberikan sebuah kain bertuliskan penginapan Aoiya. Misao yang menerima itu kemudian sadar, itu adalah kain yang pernah ia ikatkan pada tangan Kaoru, yang berarti Kaoru juga masih hidup. Selanjutnya, Sano dan Yahiko segera pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, mereka akhirnya bisa bertemu kembali dengan Kaoru yang kondisinya saat itu masih tak sadarkan diri. Di tempat lain, Kenshin terlihat masih berlatih bersama gurunya. Saat ia tumbang untuk kesekian kalinya, gurunya berkata, "Seindah apapun pedang, itu hanyalah alat. Yang terpenting adalah gaya pedangnya." Mendengar itu, Kenshin kembali bangkit dan langsung menyerang gurunya. Namun tetap saja, ia tak bisa menandingi gurunya. Gurunya kembali berkata, "Jadilah seperti Kenshin sewaktu masih kecil, yang selalu bangkit meski terus dipukuli." Keesokan harinya di penginapan Aoiya, Okina yang sudah lama tak sadarkan diri akhirnya siuman. Ia lalu menanyakan soal Aoshi dan juga keadaan Kyoto pada Misao. Lalu Misao pun menceritakan semua kejadian selama Okina tak sadarkan diri, termasuk tentang keadaan Kenshin. Setelah tahu Kenshin masih hidup, Okina berkata, hanya ada satu tempat yang akan didatangi oleh Kenshin. Malam harinya, Kenshin terlihat sedang berlatih sendirian. Setelah itu, Kenshin kembali masuk ke dalam gubuk. Ia lalu diberi sake oleh gurunya, yang mengingatkannya pada suatu perkataan yang menyebutkan, jika rasa sake tidak terasa nikmat, maka berarti ada yang salah pada dirimu. Kemudian, gurunya bertanya pada Kenshin soal masa lalunya di era Bakumatsu. Kenshin pun menjawab semua pertanyaan itu, lalu mengakhiri jawabannya dengan berkata, "Aku tak akan pernah membunuh lagi." Gurunya kembali bertanya pada Kenshin tentang kekuatan Shishio. Ia lalu menjawab, untuk mengalahkan anak buahnya saja ia tidak bisa. Namun ia tetap bertekad akan mengalahkan Shishio meskipun harus mengorbankan nyawanya. Mendengar jawaban itu, sang guru pun menyebut Kenshin dengan sebutan bodoh. Lalu ia memberi waktu Kenshin untuk mencari tahu apa yang salah dengan dirinya. Karena jika tidak, maka Kenshin tak akan pernah bisa menguasai jurusnya dan tentu akan mati di tempat itu.